الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Pada hari ini 7 Januari 2022, Darmasraya berusia tepat 18 tahun. Sebagai warga Kabupaten Darmasraya, kita semua tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga mampu tampil sebagai daerah maju, daerah yang telah dinobatkan dan ditempatkan sejajar dengan daerah-daerah maju lain di berbagai penjuru negeri ini. Dalam suasana refleksi syukur kita atas usia 18 tahun Kabupaten Darmasraya, sangat tepat bila kita bersama-sama mentadabburi firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai saja penduduk suatu kaum, andai saja penduduk suatu daerah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah berjanji, kata Allah, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi kata Allah, ada sebahagian penduduk daerah, ada sebahagian penduduk bumi, ada sebahagian penduduk di muka bumi ini yang kadzdzabu, yang ternyata justru mendustakan Allah, mengingkari Allah, kufur kepada Allah. Maka terhadap orang-orang itu Allah katakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka pasti akan kami hukum mereka sebagai akibat dari keingkaran, sebagai akibat dari maksiat, sebagai akibat dari perbuatan fasik yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Inilah salah satu dalil di dalam Al-Quran tentang apa yang harus dilakukan oleh ahlul qura, oleh penduduk suatu kaum, penduduk suatu daerah. Dan dalam konteks kita sebagai warga Kabupaten Darmasraya yang hari ini memperingati hari ulang tahun yang ke-18, ini juga artinya adalah kewajiban kita sebagai warga daerah ini untuk memastikan bahwa ternyata apabila kita menginginkan suatu daerah mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang paling utama adalah al-iman wat taqwa. Amanu wattaqau, iman dan takwanya penduduk suatu kaum itu. Inilah sesungguhnya yang menjadi PR besar kita bersama. Wabil khusus tentu saja amanah berat ada di pundak para pemimpin daerah ini, yang di tangan mereka dititipkan amanah
untuk bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada masyarakat. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa di antara 7 golongan manusia yang akan diberikan perlindungan yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah, maka orang pertama di antara 7 golongan manusia terbaik itu Rasul sebut adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu artinya kita berharap dan kita kirimkan pesan dari mimbar Jumat ini kepada para pemimpin daerah ini agar mereka memastikan diri sebagai orang-orang yang termasuk ke dalam kriteria apa yang disebut Rasul sebagai imamun adil. Di pundak mereka ada tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga karena itu tentu saja ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, bukan hanya para pemimpin yang harus bekerja keras dan berbuat, tetapi ahlul qura, sebagaimana mantuk dalam ayat itu jelas, bukan hanya pemimpinnya tetapi juga seluruh warga negeri itu harus bekerja keras memastikan bahwa al-iman wa taqwa, iman dan takwa hadir secara komprehensif dan total dalam seluruh lini kehidupan. Dan kalau kita hari ini melakukan refleksi, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, andai hari ini kita melakukan introspeksi terhadap diri kita, sudahkah warga daerah ini, warga negeri ini, warga daerah ini, sudahkah kita sebagai warga Dharmasraya menjadi orang-orang yang layak termasuk ke dalam golongan yang Allah gambarkan amanu wattaqau? Maka tampaknya secara jujur kita harus menjawab bahwa kriteria itu masih terlalu jauh dari jangkauan dan realisasi serta implementasinya. Andai kita siapkan berbagai kriteria introspeksi diri hari ini, bertanya misalnya tentang masalah akidah, seberapa bersih akidah kita sebagai seorang yang mengaku mukmin hari ini? Karena inilah sebenarnya yang merupakan barometer paling utama untuk menilai kadar diri kita sebagai hamba Allah, yaitu adalah akidah. Aqidatun salimah atau salimul aqidah. Apakah akidah kita, iman kita, keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berada di level yang paripurna, atau jangan-jangan kita masih mewarisi keyakinan-keyakinan dan tradisi-tradisi masa lalu yang sesungguhnya ternyata bertabrakan, berseberangan dengan garis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila itu yang terjadi, lalu bagaimana mungkin kita akan berharap Allah akan turunkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya? Bagaimana mungkin kita akan berharap bahwa keberkahan akan diturunkan apabila kita tidak pastikan bahwa kita berusaha meluruskan akidah, menguatkan keyakinan, memurnikan tauhid, mengokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum apabila kita bertanya tentang ibadah. Seberapa baik kualitas ibadah kita hari ini? Kita mulai tentu saja paling awal sekali dengan solat. Berapa banyak di antara penduduk daerah ini, penduduk negeri ini, andaikan saja ada semacam survei, sangat baik sesungguhnya apabila berbentuk sensus, tetapi mungkin masih akan cukup panjang kita berharap suatu ketika akan ada sensus. Di antara pertanyaan yang diberikan oleh petugas sensus itu adalah, apakah bapak, saudara, ibu di rumah ini ada yang tidak sholat, sholatnya lengkapkah atau tidak, dan seterusnya. Tetapi diduga kuat masih sangat banyak di antara orang-orang yang mengaku muslim, meskipun mengaku sebagai orang Minang yang bangga dengan falsafah adat, bersandi syarak bersandi kitabullah, faktanya tidak cukup sulit untuk kita temukan bahwa masih banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, orang tua kita, orang dekat kita yang masih mengabaikan solat. Dan inilah model orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Quran, adha'us solat wattaba'us syahwat, mengabaikan solat, lalu kemudian dengan itu mereka pun akan sangat mudah mengikuti syahwatnya. Maka ini PR besar kita. Di tengah-tengah refleksi 18 tahun usia Kabupaten Dharmasraya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah seberapa serius dan sungguh-sungguh kita memperhatikan urusan ruhiyah warga daerah ini. Kita tentu saja sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sangat banyak kemajuan secara fisik, infrastruktur,
yang telah terdapat, telah terjadi, telah dilakukan, telah diperbuat di daerah ini. Tetapi satu hal yang juga sangat tidak boleh dilupakan adalah seberapa serius kita bersama-sama di daerah ini, di negeri ini, di kabupaten ini juga berfikir, lalu berikhtiar dan berjuang memastikan bahwa urusan iman, urusan takwa, urusan akidah, urusan ibadah juga menjadi perhatian yang sangat serius. Perhatikan pula masjid-masjid, musola-musola, surau-surau dan langgar-langgar yang ada dalam jangkauan pandangan kita, di mana hari ini di daerah kita ini yang masjid-masjidnya, musola-musolanya, surau dan langgarnya selalu penuh dengan orang sholat berjamaah 5 waktu. Rata-rata masjid-masjid kita hanya penuh ketika hari Jumat di sholat Jumat. Tidak sedikit masjid-masjid kita bahkan terkunci atau setidaknya sangat sepi di waktu-waktu sholat, apalagi sholat subuh. Dan tidak sedikit bahkan kita lihat ada surau-surau dan musola-musola kita yang bahkan terkunci sepanjang waktu. Mungkin hanya dibuka sekali setahun di bulan Ramadan. Belum lagi kalau kita bicara tentang akhlak penduduk negeri ini. Seberapa serius kita sejauh ini sudah berjuang sekuat kemampuan kita untuk memastikan bahwa akhlak kita sebagai warga daerah ini berada di level yang cukup baik untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tegaskan sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya Allah puji akhlak beliau dan Allah tegaskan Rasulullah adalah uswah hasanah, contoh suri tauladan terbaik. Sudahkah kita meneladani akhlak beliau dalam hal kejujuran, dalam hal sifat amanah, dalam hal sifat adil, dalam sikap santun dan pemaaf, dalam lemah lembut, dalam tutur kata, dalam kedisiplinan, dalam sifat pemaaf, dan segala daftar panjang akhlak mulia yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara semua nilai-nilai utama itu sudah kita implementasikan dan realisasikan di usia kita yang 18 tahun ini sebagai sebuah kabupaten. Belum bila kita bicara tentang kualitas pendidikan. Seberapa serius kita, sekali lagi, kita baik jajaran pemimpin maupun warga berusaha sekuat tenaga memastikan bahwa kualitas dan mutu pendidikan kita betul-betul berada pada proporsi yang maksimal. Ketika para pemimpin negeri ini sudah bersepakat mengalokasikan 20% dari anggaran negara untuk pendidikan, kita berharap mudah-mudahan hal yang sama atau bahkan lebih juga sudah direalisasikan di level daerah. Karena tentu saja ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik. Pendidikan kita tentu saja tidak boleh hanya semata-mata berorientasi pada pencapaian dan penuntasan kurikulum semata-mata, tetapi harus diarahkan sedemikian rupa untuk melahirkan peserta didik yang betul-betul jelas orientasi kehidupannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh totalitasnya. Sangat memprihatinkan apabila di beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada orang-orang, ada pejabat-pejabat negeri ini yang seakan-akan demikian anti dengan semangat totalitas ketundukan untuk mengamalkan syariat agama. Padahal bukankah para founding fathers negeri ini dengan sangat yakin mengatakan bahwa negeri ini dibangun atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah ketundukan kepada Tuhan. Apa makna kata ketuhanan kalau bukan berarti ketundukan dan kepatuhan kepadanya? Karena kalau sekedar mengatakan ketuhanan tanpa ada kepatuhan dan ketundukan yang total, maka itu sama saja dengan kebohongan atau bahkan kemunafikan. Maka kita semua layak mengkonsolidasi komitmen dan semangat kita, ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah. Bila kita sadar dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 96 surah Al-A'raf yang tadi kita bacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Bila kita menyadari makna bahwa iman dan takwa sebenarnya yang menjadi kunci dari dibukanya pintu keberkahan dan rahmat Allah, maka semua kita secara sepakat harus berusaha menempatkan urusan iman ini pada prioritas terpenting dari seluruh urusan kehidupan kita.
Dan dengan dasar iman itu pula kemudian seluruh langkah-langkah lainnya akan dimulai. Dan inilah yang telah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta generasi terbaik yang telah beliau bangun. Andai ada di antara kita yang masih bertanya-tanya kapan dan di mana manusia-manusia terbaik pernah hidup, maka jawabannya sangat jelas. Manusia-manusia terbaik itu adalah Rasulullah dan para sahabat beliau dan generasi yang beliau bina, generasi yang beliau didik. Itulah yang disebut sebagai khairul qurun, the best generation, generasi terbaik yang Allah akui dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai Muhammad dan sahabat-sahabatmu, orang-orang beriman yang bersamamu adalah khaira ummah, adalah umat terbaik yang dibangkitkan di tengah-tengah manusia, yang kewajibannya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tagline hari ulang tahun Dharmasraya yang ke-18 adalah Dharmasraya maju. Dan kita semua tentu harus bekerja keras dan bercita-cita dan sangat ingin mewujudkan itu. Dan ini adalah tanggung jawab bersama seluruh warga Dharmasraya, mulai dari pemimpinnya sampai warganya di semua level dan di semua lininya. Dan kita sekali lagi harus tegaskan suatu kesadaran penuh bahwa kemajuan Dharmasraya sangat ditentukan oleh kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan PR, tugas sekaligus ladang amal bagi kita semua. Semua kita harus berkolaborasi, bekerja sama, berkoordinasi, saling berpacu dalam kebaikan, saling menolong, saling mendukung, menjauhkan diri dari fitnah, menjauhkan diri dari permusuhan, memastikan bahwa lisan dan mulut kita jauh dari kata-kata kotor, dari kebohongan, dari menyinggung perasaan saudara sesama muslim. Lalu kita basahi lisan kita dengan doa kepada Allah, munajat kepada Allah, zikir kepada Allah, kata-kata kebaikan, nasihat kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Semua kita berrefleksi, berintrospeksi, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai warga Dharmasraya dan apa yang harus kita lakukan ke depan sebagai bahagian dari kontribusi kita untuk negeri ini yang tidak lain merupakan bahagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan sebagai warga Dharmasraya tidak akan pernah lepas dari frame ibadah kita kepada Allah. Karena semua yang kita perbuat selama itu sesuai dengan perintah Allah merupakan bahagian dari apa yang kita ucapkan setiap hari dalam lafaz salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun yang kita lakukan merupakan bahagian dari kerangka ketaatan, ketundukan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai negeri ini. Semoga Allah menunjuki para pemimpin negeri ini. Semoga Allah membimbing kita semua
untuk mempersembahkan amal-amal terbaik kita dalam keikhlasan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.